pengurus Koordinator Wilayah PKB Jawa Timur atau dalam ini diwakili oleh Bapak Johan Makapu, Ketua DPC PKB KPTS beserta seluruh pengurus yang ada pada kesempatan kita ini, yang terhormat juga Ketua KPU KPTS atau diwakili oleh Pak Nixon, Bapak Ibu pengurus ataupun kader PKB baik di kecamatan, desa, dan seluruh simpatisan yang berkenan hadir pada siang hari ini. Yang pertama tentu saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Partai Kebangkitan Bangsa yang mengundang kami dari pemerintah daerah KPTS untuk hadir dan mengisi kegiatan dalam rangka rapat kerja Partai Kebangkitan Bangsa KPTS tahun 2021. Tentu kami menyadari bahwa tanggung jawab dan peran yang diberikan ataupun keputusan diberikan oleh Partai PKB terhadap pemerintah ini adalah sebuah tanggung jawab komitmen yang harus kita dukung untuk bagaimana kita dan kebenaran partai politik dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat KPTS itu dapat terwujud. Untuk itu tidak memperpanjang kata, maka saya izin untuk langsung pada materi. Namun sebelum daripada kegiatan ini dimulai, maka orang bilang tak kenal maka tak sayang, tapi semakin dekat makin mungkin juga semakin sayang. Kira-kira begitu ya. Jadi tidak salah kalau saya sedikit memperkenalkan nama saya George Domingus Mela. Biasa dalam pergaulan sehari-hari bisa dipanggil Mingus, bisa juga dipanggil George, semua sama. Saya dipercaya oleh Pak Bupati untuk menduduki jabatan selaku Kepala Kesbang Pol Kabupaten Timur Tengah Selatan kurang lebih baru 5 bulan. 5 bulan saya menjabat selaku Kepala Kesbang Pol KPTS, tapi sebelum itu saya cukup lama di PB. Dari usia kerja saya kurang lebih 21 tahun, 17 tahun, hampir 18 tahun saya berada di Dinas PB. Di Dinas PB, jadi sebagian yang ada di sini saya tidak kenal. Karena hampir 18 tahun saya urus tentang desa. Ada beberapa kegiatan baik PPK, program pengembangan kecamatan, PLN, sampai dengan dana desa saya pernah urus semua. Sehingga ada beberapa wajah di sini yang sudah kita ketemu, dan secara khusus juga baik Bapak Igi ini saya pun teman sekolah, saya satu angkatan dengan beliau, kita SMP sama-sama, dan juga Pak Uy, tapi Pak Uy adik karena saya dengan Pak Uy punya kakak Pak Subabis yang sekarang tidak salah berada di Bapeda Momere, kepala bidang fisik tidak salah di Bapeda Momere, itu saya satu angkatan. Sehingga beberapa teman yang ada di sini ya kita sama-sama seperjuangan, tapi jalur yang kita ada di ini berbeda-beda. Teman saya ada di jalur politik dan kita ada di jalur pemerintah, birokrasi. Tetapi kita disatukan dalam sebuah komitmen yang kuat untuk bagaimana membawa perubahan PTS ke arah yang lebih baik. Kira-kira begitu. Istri juga orang satu, anak empat. Jadi ini sedikit perkenalan singkat yang perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu semua untuk kita bisa saling kenal kira-kira begitu. Baik, saya pikir saya sendiri ya, saya berdiri untuk dapat menyampaikan beberapa hal penting dalam kaitan dengan pertemuan kita pada hari ini. Tentu yang saya akan bawakan ini tadi sudah pada lebar disampaikan oleh Bapak Igi maupun Bapak John dalam kaitan dengan pertemuan kita pada hari ini. Jadi saya disodorkan oleh melalui undang untuk dapat menyampaikan satu dua hal terkait dengan kegiatan ini, sehingga saya coba melihat bahwa bagaimana peran daripada pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap partai politik, lebih khususnya di
Kabupaten Timur Tengah. Baik, terima kasih. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kita perlu bersyukur. Kita perlu bersyukur karena ada kurang lebih 300 atau 500 ribu masyarakat Kabupaten TTS, tetapi Bapak Ibu yang dipanggil untuk menjadi bagian dalam kepengurusan partai ini. Tidak semua orang dipanggil. Karena itu tentu sebuah komitmen, sebuah tanggung jawab, ataupun sebuah kepercayaan yang dilihat oleh partai untuk menjadi pengurus atau menjadi kaki tangan dari partai untuk membesarkan partai itu sendiri. Sehingga dalam kapasitas ini tentu kita melihat bahwa partai politik ataupun organisasi politik ini memiliki peran dan tugas yang sangat strategis. Dia dalam sistem perpolitikan, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara ini, peran partai politik ini tidak bisa dilihat sebelah mata, tidak bisa dilihat sebelah mata. Tetapi bagaimana peran politik itu, partai politik ini punya peran yang sangat strategis dalam mewujudkan semua kebijakan publik, kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana memperoleh satu kehidupan yang layak di negara ini. Itu tidak terlepas dari tanggung jawab partai politik. Sehingga kehadiran partai politik ini pada tataran baik di tingkat pusat, provinsi sampai dengan tingkat kabupaten bahkan sampai tingkat desa ini dia punya kehidupan yang sangat strategis. Maka itu tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu dipanggil atau direkrut untuk menjadi bagian dari partai politik, itu hal yang harus disyukuri. Karena partai politik dewasa ini berbeda dengan partai politik 20 atau 30 tahun yang lalu. Kalau partai politik 20 atau 30 tahun yang lalu itu dia dalam posisi yang tidak begitu, atau tugas dan perannya itu yang diharapkan itu belum dalam sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi dewasa ini kita harus akui bahwa keterpanggilan untuk kapasitas kebenaran partai politik ini sesuatu hal yang sangat strategis dalam kerangka pemerintahan yang ada di Republik Indonesia sendiri. Untuk itu, selaku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Timur Tengah Selatan, kami menyadari selaku pembantu bupati, kita diberikan tugas tanggung jawab untuk bagaimana memberikan dukungan secara teknis langsung kepada partai politik dalam menjawab semua hal yang berkaitan dengan kehadiran ataupun tujuan partai politik itu sendiri. Sehingga dalam kapasitas ini saya coba untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan yang tadi sudah Bapak John ataupun Bapak Igi sampaikan. Dan saya yakin juga bahwa yang ada di sini ini secara khusus Bapak Igi dan Bapak Roy ini dan Bapak Mer, terus Bapak Roy ini pemain. Secara teori dan secara praktis itu sudah cukup banyak makan garam. Kami berbicara dalam posisi teori, tapi praktik dan teori beliau-beliau lebih tahu dan sudah terjemah untuk bagaimana hal ini bisa diwujudkan. Tentu dalam kaitan dengan kapasitas tujuan daripada partai politik sendiri, maka ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pijak partai politik itu sendiri. Yang pertama itu tentu Undang-Undang Dasar 45, khususnya di dalam pasal 24, 28, negara memberikan kebebasan untuk dapat berkumpul serta melakukan pikiran secara berpendapat merupakan hak asasi. Dan ini warga negara coba menangkap peluang ini dengan menghadirkan peran politik dalam perpolitikan yang ada di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sendiri, dan juga ada beberapa peraturan lanjutan sebagai KPTS, itu Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang kedudukan dan organisasi data fungsi Badan Kesatuan Bangsa selaku OPD tinggi yang diberikan kepercayaan pada Bupati untuk melaksanakan fungsi sebagai daripada partai politik yang ada di PNS.
Nah, ini dalam kaitan dengan fungsi dan peran politik itu sendiri. Nah, ini yang pertama ini tentu fungsi dan peran politik itu sendiri kita menganggap kurang lebih ada 6. Ada 6 itu fungsi artikulasi kepentingan, fungsi agregasi kepentingan, fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik maupun fungsi pendidikan politik. Hari ini kita bertemu di sini ini untuk membicarakan beberapa hal pokok yang tadi sudah digambarkan paling lebar oleh Pak John maupun Bapak Igi, sudah disampaikan paling lebar. Namun kalau saya bahasakan sesuai dengan yang sudah ada ya, itu pertama fungsi artikulasi kepentingan adalah penyampaian berbagai kebutuhan dan kepentingan kelompok yang masuk lewat legislatif dan kepentingan dan kebutuhan dapat terwakili dalam sebuah pembuatan kebijakan publik. Nah, ini kita suarakan ini lewat Bapak Iwan Berdewa. Dalam masa reses, kemudian dan berbagai aspirasi itu Bapak Ibu menyampaikan kepada Bapak Berdewa dan diperjuangkan di tingkat legislatif. Maka itu saya bilang posisi tawar daripada partai politik dewasa ini sangat kuat. Kalau dulu itu kita lakukan pendekatan program kegiatan tahunan itu kita langsung ke kementerian. Kita kenal kementerian, kita kenal orang menteri, kita dekat dia. Tapi sekarang kita terbalik. Kita akan pendekatan dengan orang partai. Karena orang partai dalam ini partai politik yang akan dapat menyalurkan segala kepentingan yang berkaitan dengan bagaimana kehidupan ataupun persoalan kepentingan yang masyarakat idamkan. Nah, di situ wakil-wakil partai politik yang ditempatkan di ini sebagai pernyataan Bapak Ibu untuk menyuarakan segala hal berkaitan dengan kebutuhan daripada masyarakat untuk disalurkan atau disampaikan atau ditetapkan dalam sebuah kebijakan publik secara umum. Yang kedua juga tentu dalam kaitan ini juga artikulasi ini sering muncul pada pengendara secara individualis kepada anggota dewan, bupati dan seterusnya sampai dengan RW. Bagaimana struktur ini kita manfaatkan sehingga tujuan daripada harapan partai itu sendiri untuk bagaimana memberikan kesejahteraan masyarakat itu juga bisa tercapai. Jadi tidak semata-mata itu lewat pemerintah, tapi dukungan partai politik juga sangat diharapkan. Yang ketiga juga fungsi agregasi kepentingan, yaitu agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif kebijakan pemerintah. Kalau kemarin tadi saya lihat di beberapa postingan di beberapa media sosial, Bapak Igi ada turun ke Wali. Ini salah satu bentuk daripada fungsi agregasi kepentingan. Karena di situ ada penyatuan beberapa kelompok kepentingan secara partai. Mungkin ada partai A, ada partai B, ada partai C dan seterusnya. Itu keterpanggilan karena satu tujuan. Satu tujuan untuk membawa satu perubahan atau satu persoalan yang dituntut untuk bagaimana kita menyelesaikan secara bersama-sama. Dan ini tentu dilakukan secara lintas partai yang tergabung di dalam beberapa yang tergabung dalam legislatif ataupun DPR yang ada. Yang berikut juga fungsi sosialisasi politik, yaitu merupakan cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap dan etika politik yang berlaku atau dijalankan dalam suatu negara, termasuk juga ideologi ataupun komitmen yang dibangun dalam partai kebangkitan bangsa itu sendiri. Tadi kalau sedikit dalam penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Egi maupun Bapak John sudah disampaikan secara jelas bagaimana konsistensi, bagaimana komitmen itu dibangun dari kader-kader partai yang ada, sehingga kita membutuhkan konsistensi komitmen terkait dengan keterpanggilan Bapak Ibu untuk menjadi bagian daripada partai politik sendiri. Salah satu persoalan untuk kelemahan kalau kita lihat tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak John ataupun Bapak Igi. Minta maaf, kita coba melakukan verifikasi. Pemerintah melakukan verifikasi terhadap
keberadaan partai politik. Ternyata ada orang yang sama juga, tapi dia duduk pada beberapa partai politik. Ketika kita dalam momen seperti ini, kita lihat dia berada di PKB. Tapi dalam momen yang berikut lagi, dia juga ada di partai yang lain. Padahal di pundak dia itu partai politik telah menaruh sejumlah tanggung jawab, menaruh sejumlah kepercayaan untuk bagaimana dia membawa visi misi dari partai politik ini untuk yang lebih baik. Ternyata ya dia ada hadir di beberapa partai politik. Kita berharap bahwa ini sesungguhnya satu hal yang tidak lagi kita temukan. Komitmen untuk bagaimana memperbesar atau membawa perubahan kepada keterpanggilan partai politik tidak adalah sebuah hal yang patut kita cari. Yang berikut juga dalam kaitan dengan sosialisasi politik ini, ya ini dalam bentuk formal. Salah satu sosialisasi politik yang kita bangun hari ini, kita berkumpul datang dari berbagai kecamatan, desa untuk membangun satu komitmen, menanamkan satu nilai, membangun satu ideologi yang kuat untuk bagaimana visi misi dan harapan daripada partai politik itu tercapai. Sehingga sekali lagi ini komitmen ini penting. Komitmen ini adalah sebuah pernyataan sederhana, tetapi terkadang sulit untuk kita lakukan. Karena hari ini kita berbicara di sini bahwa komitmen partai itu satu hal yang mati, tapi ketika kita keluar dari sini kita berada lagi di partai yang lain. Dan ini bentuk daripada sebuah komunikasi secara langsung. Nah, ada juga tentu dalam komunikasi ataupun dalam interaksi, dalam pemikiran, dalam konteks yang berikut kita diperhadapkan juga pada berbagai macam diskusi ataupun dalam satu kelompok tertentu kita mengangkat sebuah tema atau diskusi kita kecilan. Itu juga pun tidak terlepas dari sebuah sosialisasi politik.